Halo semuanya, lanjut lagi ya. Ini kita ke bagian part 2-nya untuk soal buffer atau larutan penyangga. Oke, nih. Jika larutan asam dan basa tersebut dicampurkan, maka campuran yang akan membentuk buffer yang mana? Oke, teman-teman ingat ya, buffer itu berarti dia ada dua jenisnya, ya kan? Yaitu buffer asam dan buffer basah. Kayak gitu. Ingat, kita udah bahas sebelumnya, kalau dia buffer asam, berarti dia terbentuk dari asam lemah dan garamnya, ya kan? Kita buat di sini deh. Buffer asam itu bisa terbentuk dari dua, yaitu asam lemah plus garamnya, atau asam lemah itu lebih besar daripada basa kuat. Ini kalau dalam reaksikan MMRS. Kalau dia buffer basa, berarti ini berasal dari basa lemah dan garamnya, atau basa lemah dia lebih banyak daripada asam kuat. Oke, berarti kita cek nih. Kalau yang nomor 1, HCl itu adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat. Ini nggak bakalan terjadi, salah. Yang kedua, H2SO4 ini adalah asam kuat, CaOH 2 kali ini juga basa kuat. Ini juga salah. Oke, kalau ini CH3COOH sama ini adalah asam lemah, ini adalah basa lemah. Ini salah. Oke, H3PO4 ini adalah asam lemah, ini adalah basa lemah, lemah ketemu lemah, ini salah. Berarti jawabnya adalah yang 4. Oke, jadi intinya kalau teman-teman udah tahu membedakan mana yang senyawa asam kuat, basa kuat, jadi teman-teman bisa eliminasi aja seperti ini. Jadi nggak perlu hitungan, kayak gitu. Oke, kalau hitungannya kita buktikan ya. Berarti jumlahnya yang lemah harus lebih banyak daripada yang kuat. Berarti ini CH3COOH ditambah dengan NaOH. Ini kan ini menjadi CH3COONA plus H2O. Ini 200 dikali 0,1 dapatnya 20 milimol. 100 dikali 0,1 dapatnya 10 milimol. Oke, ini yang mula-mula bereaksi sisa. Ingat ya, cari bereaksi pembatas itu berarti mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi bereaksi pembatas. 20 dibagi 1, 20, 10 dibagi 1, 10. Berarti yang paling kecil adalah yang 10, ya kan? Berarti ini yang habis. Oke, berarti ini jadi berapa? 1/1 dikali 10, berarti ini 10 milimol. Berarti ini sisa 10 milimol, ini habis, dan ini yang terbentuk, ini awalnya kan nggak ada. Nah, ini caranya 1/1 dikali 10, berarti 10 milimol. Oke, jadi kalau dalam MRS yang sisa adalah yang lemah, baik itu asam atau basa, dan ada garamnya, ini disebut dengan buffer. Oke, ini buffer apa? Ah, ini buffer asam, karena yang ada adalah asam lemah. Oke, langsung kan ketemu jawabannya, jadi kita nggak perlu ngitung semuanya, nggak kelamaan. Oke, larutan asam nitrit. Oke, dicampur dengan kalium hidroksida. Oke, kita buat reaksinya. Asam nitrit itu dia lemah ya. Yang asam kuat itu adalah asam nitrat. Oke, jadi kita buat reaksinya yaitu HNO2 ditambah dengan KOH. Ini hasilnya ini ya, NO2-nya berhasil dengan K, baru H dengan OH-. Hasilnya adalah KNO2 tambah H2O. Baru kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. Ingat sekarang perhitungan kita cari molnya, cari milimol aja ya, supaya lebih gampang perhitungannya. Jadi dalam bilangan bulat kayak gitu, jadi nggak pakai koma-koma, ya kan? Molar sama dengan N per V, berarti N sama dengan molar dikali volume. Molarnya ini untuk asam nitrit dulu ya, HNO2 dulu. Berarti ini 0,2 dikali 100, berarti ini adalah 20 milimol.
Baru untuk KOH-nya berarti dengan rumus yang sama, berarti molar dikali volume berarti 0,1 dikali 100 mili. Berarti sama dengan 10 milimol. Oke, baru kita masukin ke rumus yang ini. Di sini diketahui dia 20 milimol. Ini 10 milimol. Berarti kita cek ya, yang reaksi pembatasnya siapa? Berarti ini 10 dibagi 1. 10, 20 dibagi 1, 20. Yang paling kecil baginya, nah KOH. Berarti ini yang habis bereaksi. Kalau untuk cari yang ini berarti pakai perbandingan koefisien ya. Berarti yang ditanyakan ini, berarti 1 dibagi 1 dikali 10. Berarti di sini 10 milimol. Oke, kita kurangin, ini habis. Ini tinggal 10 milimol. Ini berarti 1/1 dikali 10. Berarti di sini 10 milimol. Oke, 10 milimol. Ini adalah asam lemah, berarti ini buffer asam. Berarti kita carinya konsentrasi H+. Oke, rumusnya berarti Ka dikali mol asam per mol garam. Oke, berarti masukin rumusnya, Ka-nya nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 dikali mol asamnya adalah 10 milimol, mol garamnya adalah 10 milimol juga. Berarti coret-coret, ya kan? Berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Kalau udah ketemu H+, berarti kita cari pH-nya, ya kan? pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti masukin nilainya, min log H+-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Oke, berarti min ketemu dengan min, jadi plus. Min log dikali 5 berarti min log 5. Berarti pH-nya adalah ini. 4 dikurang log 5. Jawabnya adalah yang A. Oke, ketemu ya. Next lagi. Diketahui beberapa larutan sebagai berikut. Oke. Yang ditanya yang mana merupakan larutan penyangga. Oke, kita cari dulu milimolnya. Iya kan? Nih. Molar itu kan mol per volume. Berarti kita mau cari molnya sama dengan molar dikali volume. Kalau rumus seperti ini kan molar, volumenya itu harus dalam satuan liter. Di sini dia kalau mili, ini kan 20 mililiter. Kalau kita jadikan ke liter, berarti kan 0,002, ya kan? Banyak nol-nolnya. Nanti teman-teman ribet perhitungannya. Mending kita dalam satuan milimol. Kayak gitu, jadi tinggal kalikan aja. Berarti 20 dikali 0,2 berarti hasilnya sama dengan 4 milimol. Kayak gitu. Oke, 4 milimol. Ini kan kalau dijadikan ke mol kan jadinya 0,004. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3, ya kan? Ribet. Oke, kalau yang ini berarti 20 dikali 0,8 itu adalah 8 milimol. 20 dikali ini sama juga, ini 8 milimol. 20 dikali 0,6 berarti 1, bukan 1, lagi ya, 12. Karena kan 2 dikali 6 kan 120. Ini komanya 1 berarti 12. Milimol, 12 milimol. Oke, kita cek dulu nih pasangannya. 1 dan 2. 1 ini, HCl, itu adalah asam kuat. Yang 2, HBr, itu juga asam kuat. Kalau KOH, kita buat dulu nih, ini adalah basa kuat. Kalau NH4OH, ini adalah basa lemah. Kalau CH3COOH, ini adalah asam lemah. Kalau 1 dan 2 sama-sama asam, jelas salah, karena buffer bukan itu. Teman-teman ingat lagi ya, buffer itu terbentuk, yaitu ada 2, yaitu 1 buffer asam. Ingat, ini kita bentuknya dengan cara apa? Oke, asam lemah ditambah dengan garamnya,
Sama yang kedua, kalau direaksikan antara asam lemah dengan dengan basa kuat, berarti asam lemahnya itu jumlahnya lebih banyak dari basa kuat atau asam lemahnya bersisa dalam persamaan MAS. Kalau yang kedua, yaitu buffer basa, ini yaitu dari basa lemah, basa lemah dan garamnya. Dan yang kedua yaitu jika direaksikan basa lemah dan asam kuat, yaitu basa lemahnya lebih banyak jumlahnya dari asam kuatnya. Berarti yang 1, 2 sama-sama asam kuat itu bukan buffer. Kalau 1 dan 4 berarti asam kuat dengan basa lemah. Ini bisa. Berarti kita buat dulu nih reaksinya. Siapa yang sisa? Ingat ya, yang sisa harus yang lemah. NH4OH ini menjadi NH4Cl tambah H2O. HCl tadi 4 milimol, NaOH-nya 12. Ini mula-mula bereaksi sisa. 4 dibagi 1, 4. Berarti ingat ya, mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang disebut dengan bereaksi pembatas. Berarti ini tadi 4 dibagi 1, 4. 12 dibagi 1 itu sama dengan 12. Berarti kalau kita lihat yang paling kecil itu adalah yang HCl. Jadi ini HCl-nya 4 milimol. Ini dia habis bereaksi, sedangkan ini untuk cari yang bereaksinya berapa, berarti pakai perbandingan koefisien. 1 dibagi 1 dikali 4. Berarti di sini 4 milimol. Berarti ini masih tersisa 8 milimol. Dan ini garamnya yang terbentuk sama berbagai perbandingan koefisien 1/1 dikali 4. Ini 4 milimol. Berarti kalau yang tersisa itu adalah ada yang lemah sama garamnya, itu merupakan buffer. Ini adalah buffer basah. Berarti jawabnya adalah yang B. Udah ketemu. Kalau 2 sama 3, salah karena ini sama-sama kuat. Kalau 3 sama 5, 3 sama 5. Ini juga sama. 3 sama 5. Bentar, kita cek dulu nih. Ini kan HCl sama NH4OH 12, 4, Kalau 3 sama 5, ini tanya cuma lautan buffer aja ya. 3 sama 5, berarti KOH dengan asam. Ini juga bisa loh buffer. Kok bisa jawabnya ada 2 ya? Kita cek dulu nih. Kita buat di mana ya? Di sini aja. Ini KOH-nya 8. CH3COOH-nya 12. Ini 8, ini habis, ini 8, ini sisa. Ini bisa juga loh. Jawabnya ada 2. Kalau 4 dan 5 ini jelas salah karena sama-sama yang lemah. Tunggu bentar, kita cek dulu ya. Ini 1 dan 4 berarti kan HCl asam kuat sama NH4OH. Ya kan? Basa lemah. Ini bisa. Sesuai dengan ini. Yang bersisa adalah basa lemahnya sama garamnya. Yang ada. Kalau 3 dan 5, KOH basa kuat dengan 5 asam lemah. Ini kedua-duanya bisa jawabnya benar. Sepertinya soalnya ada yang kurang. Kalau dia yang B, ini adalah buffer basa. Sedangkan kalau yang D, ini adalah buffer asam. Jadi tergantung soalnya nanti mintanya larutan buffer apa. Kalau yang ditanya larutan buffernya itu adalah asam, berarti jawabnya yang D. Tetapi kalau yang ditanya adalah kalau buffernya adalah yang basa, berarti jawabnya adalah yang B. Gitu. Jadi ini jawabnya ada 2 ya, tergantung nanti pertanyaannya yang mana ya paling tepat ya.
Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Larutan HCOOH, oke, asam format 0,1 molar campur dengan natrium hidroksida, pH-nya berapa? HCOOH ditambah NaOH, ini hasilnya menjadi HCOONa ditambah H2O. Oke, ini tinggal kita kali aja, berarti 0,01 dikali 200 berarti dia 2, ini 2 milimol. Ini mula-mula ya, bereaksi sisa. Ini cari apanya, milimolnya. HCOOH, berarti kan molar dikali volume. Berarti 0,01 dikali 200 mili. Makanya satuannya adalah 2 milimol. Sedangkan kalau untuk NaOH-nya, sama kita juga cari milimol aja, yaitu 0,01 dikali 50 mililiter. Oke, jadi 0,01 dikali 50 sama dengan 0,5 milimol. Oke, di sini 0,5. Ini reaksinya udah setara ya, tinggal kita bagi aja cari reaksi pembatas. Berarti 0,5 dibagi 1, 0,5, 2 dibagi 1, 2. Berarti yang paling kecil adalah NaOH, berarti NaOH-nya habis bereaksi atau dia sebagai pereaksi pembatas. Untuk mencari mol dari ini, asam formatnya yang bereaksi, tinggal pakai perbandingan koefisien, yaitu 1 dibagi 1 dikali molnya ini. Menjadi 0,5. Berarti ini habis, ini 2 dikurang 0,5, 1,5 milimol. Sedangkan ini di awal nggak ada karena dia produk. Berarti berapa yang terbentuk? Pakai perbandingan koefisien ya. 1/1 dikali 0,5. Di 0,5 milimol. Oke. Baru kita cari ke rumusnya. Ini buffer apa? Ini buffer asam ya. Karena ini asam lemah, ini basa kuat. Berarti carinya adalah konsentrasi H+-nya. Rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Oke, berarti Ka-nya nilainya 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Mol asamnya yang ini ya, 1,5 milimol dibagi 0,5 milimol. 1,5 dibagi 0,5, 3 ya. Oke, berarti 3 dibagi 3 dikali 1,8 berarti sama dengan 5,4. Oke, 5,4 dikali 10 pangkat min 4 itu konsentrasi H+-nya. Kalau konsentrasi H+-nya ada, berarti kita langsung cari pH-nya. Pakai rumus min log konsentrasi H+. Berarti min log ini dalam kurung 5,4 kayak A ya. 5,4 dikali 10 min 4. Oke, min 4 dikali min sama dengan 4. Min log dikali 5,4 berarti min log 5,4. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, udah ketemu jawabnya. Oke, lanjut lagi. Perhatikan kurva titrasi. Kenapa di titrasi ya? Oke, nggak masalah. Titrasi asam cuka atau asam asetat, ini adalah asam lemah dengan NaOH, ini adalah basa kuat. Oke, diagramnya nanti seperti ini, kurvanya seperti ini.
daerah kurva yang merupakan larutan penyangga. Oke, ingat lagi teman-teman, bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Oke, mempertahankan pH pada range tertentu. Oke, maksudnya pada range pH tertentu. Oke, asam cuka itu kan asam lemah. Kalau dia asam lemah, berarti pH-nya itu adalah sekitar ini. Oke, kalau dia ke atas berarti ini basa ya. Berarti bukan X, bukan Y. Oke, berarti ini yang W ini adalah range-nya dari asam lemah. Oke, ini baru pH-nya asam lemah. Yang ditanyakan buffer ya. Buffer itu kan berarti setelah ditambahkan dengan basa kuatnya, ya kan? Terus ada larutan buffer yang terbentuk. Terus nanti perubahannya itu dia akan buffer itu dia akan mempertahankan pH-nya. Kalau misalnya range pH-nya asamnya ini dia sekitar 2 sampai 3, berarti nanti naiknya itu dia nggak jauh dari 4. Berarti sekitar range-nya antara 4 sampai 6 kayak gitu. Berarti yang ini yang buffer. Oke, yang V. Ini. Oke, kalau dia udah masuk ke sini, itu nanti udah berlebih. Oke, udah bisa masuk nanti misalnya udah masuk ke misalnya basanya yang lebih kuat jumlahnya, lebih banyak, atau bisa terbentuk hidrolisis kayak gitu. Atau dia tepat dalam keadaan titik akhir filtrasi atau dia dalam ekuivalennya kayak gitu ya. Berarti ini jawabnya itu adalah yang V. Oke, ingat aja, pH itu dia mempertahankan pH pada range tertentu. Di sini kan karena dia asam lemah, berarti range-nya itu adalah sekitar ini, 2 sama 4. Karena kan nggak diketahui pH-nya berapa. Oke, next lagi. Nih. Berikut ini beberapa jenis senyawa ion, pasangan ion atau senyawa yang berguna sebagai penyangga pada sel darah. Oke, jadi buffer itu dia ada kegunaannya dalam intrasel sama ekstrasel. Kalau di dalam sel darah, oke, buffernya itu adalah yang ini. Yang HCO3- sama CO2. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang B. Tetapi kalau dalam intrasel, itu adalah yang ini. Yang 3 dan 5. Oke, 3 dan 5 itu di dalam di dalam intraselnya atau dalam cairan intrasel kayak gitu. Oke, next lagi. Larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH dalam inti sel, ekstrasel, dan sebagai berikut. Oke, ini daftarnya. Yang berperan sebagai larutan penyangga yang mana? Oke, tadi yang 2 ya, yang cocoknya, yaitu berarti ini. Pasangannya 1 itu sama 5. Udah ketemu jawabnya 1 sama 5. Sedangkan, kalau yang untuk darah, yang untuk darah itu, dia ini, H2CO3 dan HCO3-, bukan CO3 2-. Ini salah, jadi kalau misalnya teman-teman buat 2 sama 4, itu salah ya. Oke, jadi jawabnya adalah yang B. Next lagi, soal terakhir. Larutan yang merupakan larutan penyangga. Oke, ingat larutan penyangga itu kegunaannya adalah untuk mempertahankan pH dari larutan yang sebelumnya ditambahkan dengan larutan yang lain. Nih, awalnya dia pH-nya ini. Oke, ini adalah pH awal. Terus, gini. Larutan buffer itu, iya kan? pH itu bisa berubah-ubah, yaitu maksudnya bisa mengalami perubahan pH-nya jika dia terjadi dengan 3 cara, yaitu dengan penambahan asam, dengan penambahan basa, atau dengan pengenceran. Oke, itu nanti pH akan berubah. Ini, jadi kalau dengan menambahkan sedikit asam, berarti kan kalau dia bukan buffer, berarti pH-nya bakalan turun dong. Ya kan? Karena asam itu kan pH-nya ke bawah 1. Sedangkan kalau basa, dia kan akan naik, karena pH-nya itu kalau basa dia akan menuju ke 14, kayak gitu. Tetapi kalau buffer, itu gunanya dia untuk mempertahankan pH awalnya. Nih, kalau awalnya dia 3, ini ditambah asam sedikit aja, dia udah 1. Berarti udah turun banyak dong, ya kan? Terus ditambah basa, dia menjadi 4. Berarti naiknya 1 kali lipat. Maksudnya berapa puluh kali lipat, kayak gitu. Oke, jadi 1 dia naiknya. Berarti ini bukan.
Ini awalnya 5,9, sedikit penambahan asam, oke, dia turun 0,1, oke. Dengan basah dia nambah 0,1, oke, ini benar. Oke, karena nambahnya cuma dikit. Sedangkan kalau ini pH awalnya 8, ditambah asam, oke, turun 0,1, ditambah basah, naik 8,1. Naik 0,1, berarti ini benar. Kalau ini dari 9 awalnya menjadi kalau ditambah sedikit asam jadi 8,5. Turunnya 0,5 ya. Ini naiknya 0,5, terlalu jauh. Ini bukan. Ini 10 menjadi 8,5, ini turunnya drastis juga nih, 1,5. Ini naiknya 1, berarti bukan ini. Berarti jawabnya adalah Q sama R. Oke, ini dijawabnya. Oke, bisa ya? Demikian dulu pembahasan kita untuk buffer ini, untuk part yang kedua. Nanti kalau misalnya ada soal lagi, nanti kita akan bahas lagi supaya teman-teman semuanya lebih banyak latihannya dan lebih mudah mengerti dengan tipe-tipe soal tertentu dan bagaimana cara mengerjakannya supaya lebih cepat. Kayak gitu ya. Oke, demikian dulu. Semoga teman-teman semuanya terbantu. Dan jangan lupa ya, please subscribe dan share supaya teman-teman yang lainnya juga mereka mengetahui channel ini dan kita sama-sama belajar. Demikian dulu, terima kasih.